Anggota Kopassus TNI pakai taktik kuno berhasil habisi gerombolan KKB Papua. Melansir dari FIFA, ternyata tak selamanya taktik perang modern bisa secara efektif digunakan untuk melumpuhkan lawan. Terbukti dengan taktik kuno ala suku pedalaman anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus Kopassus. TNI justru berhasil melibas anggota teroris Organisasi Papua Merdeka (UPM). Dalam laporan FIFA militer, sejumlah prajurit TNI akan dikerahkan ke Papua untuk menumpas anggota UPM yang kian meresahkan. Langkah ini diambil setelah pemerintah lewat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kemenpolhukam menyatakan bahwa UPM adalah organisasi teroris. Sejauh ini diketahui ada 3 batalion infanteri Yonif yang akan dikerahkan ke bumi Cendrawasih. Ketiga pasukan berasal dari Yonif 121 Macan Kumbang, Yonif Mekanis 521 Dadaha Yuda, dan Yonif 315 Garuda atau yang lebih dikenal dengan julukan pasukan setan. Menumpas kelompok UPM jelas bukan perkara mudah, sebab para anggota UPM unggul dalam hal penguasaan medan. Oleh sebab itu, butuh persiapan khusus bagi pasukan TNI agar mampu menjalankan misi dengan sempurna. Seperti halnya yang pernah diinisiasi oleh Legend TNI Prun Prabowo Subianto Ijah Hadi Kusumo saat menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Jen Kopassus periode 1995 sampai 1998. Dirangkum FIFA militer dari berbagai sumber saat menjadi pentolan Korps Baret Merah. Prabowo pernah mencatatkan prestasi saat menyelamatkan 11 orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95. Para peneliti sempat dijadikan sandera oleh anggota UPM selama 130 hari di Rimba, Papua. Sebuah unit khusus dibuat atas prakarsa Prabowo saat masih berpangkat mayor TNI dan menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus dan Pusdik Pasus sekitar 1993 hingga 1994. Para anggota Kopassus yang masuk dalam unit khusus Sandi Jejak bantukan Prabowo memiliki kemampuan lengkap dalam menghadapi pertempuran. Pasukan ini bisa diterjunkan di medan apapun seperti hutan, gunung, atau laut sekalipun. Anggota unit khusus Sandi Jejak sangat menguasai teknik fast trooping, pasukan gerak cepat, fast rappelling, dan stabo dari helikopter. Tak hanya itu, dalam unit khusus ini juga ada seorang penembak jitu sniper yang dilengkapi dengan senjata standar anti teror dunia. Sederetan senapan serbu canggih menjadi andalan unit khusus Sandi Jejak Kopassus, mulai dari Heckler dan Koch MP5, Steyr, Pindad SS1, sampai pistol otomatis yang tak perlu dikokang, Heckler dan Koch P7. Unit khusus yang dibentuk oleh Prabowo ini ternyata dikdaya. Tepatnya pada 9 Mei 1996, pasukan Kopassus berhasil menyelamatkan 11 dari 13 orang yang disandera UPM pimpinan Kelly Kualik. Unit khusus Sandi Jejak memainkan peranan penting dalam keberhasilan ini. Pasukan Kopassus akhirnya mampu melumpuhkan anggota UPM setelah menjalankan misi sejak 8 Januari 1996. Pasukan elit Kopasgas tiba di Papua, bikin KKB teroris makin meringis. Melansir dari Kaskus Jakarta, Pangdam 18 Cendrawasih
Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin upacara penerimaan dan pelepasan Satuan Tugas Satgas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgas di Basops Lanusilas Papare, Sentani Jayapura, Selasa 3 Januari 2023. Jenderal Bintang 2 ini menyampaikan selamat datang kepada Satgas Kopasgat yang baru di bumi Cendrawasih. Ia pun menjelaskan soal kondisi di wilayah Papua masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan sarana prasarana infrastruktur lainnya, seperti banyaknya teror dari kelompok kriminal bersenjata KKB teroris yang banyak membunuh warga sipil. Dalam bertugas, kata Soleh, Kopasgat yang baru harus memperhatikan aturan dan menghindari terjadinya kesalahan prosedur maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menyikapi hal ini, saya berharap kepada Satgas Kopasgat yang akan melaksanakan tugas agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, selalu waspada, pahami tugas pokok, dan aplikasikan materi pratugas yang diterima, kata Saleh, Selasa 3 Januari 2023. Selain itu, saya berharap kepada para komandan agar senantiasa melakukan upaya-upaya beradaptasi dengan wilayah tempat bertugas guna menghindari terjadinya kesalahan prosedur maupun pelanggaran hak asasi manusia. Laksanakan tugas secara profesional, proporsional, sehingga keberhasilan tugas akan dicapai pada akhirnya, sambungnya. Lebih lanjut, Soleh menjelaskan bahwa Satgas Kopasgat harus memelihara dan mengembangkan sinergitas dengan satuan lain baik dari TNI maupun Polri